Pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja memproklamirkan dirinya sebagai penerus kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Temuan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, pusat. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu. Semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja memproklamirkan dirinya sebagai penerus kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Temuan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Abdul Qadir Baraja selaku pimpinan tertinggi organisasi atau Amirul Mukminin menganggap dirinya sebagai penerus kekhalifahan pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Secara hierarki, Hasan Baraja selaku khalifah dibantu 3 Amir Daulah, kemudian Hasan Baraja membawahi seluruh wilayah Nusantara meliputi Amir Daulah wilayah Jawa, Amir Daulah wilayah Sumatera, membawahi juga Kalimantan dan Amir Daulah wilayah Indonesia Timur. Didirikannya Khilafatul Muslimin bertujuan melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia atau NII, atau lebih dikenal sebagai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo. Atas dasar itulah, mereka pun melakukan kaderisasi ideologi kekhalifahan yang dianggap bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Dia menggunakan buku Kartosuwiryo sebagai panduan. Setelah berdiri 25 tahun, Khilafatul Muslimin memiliki pengikut lebih dari 14.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu untuk menjadi warga Khilafatul Muslimin, seorang harus memiliki dan harus lebih dulu baiat oleh Khalifah atau Amir Daulah kewilayahan. Apabila sudah dibaiat, baru dinyatakan resmi menjadi warga Khilafatul Muslimin dan kemudian akan diberikan nomor induk warga serta kartu tanda warga dari Khalifah atau Amir Daulah. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta bahwa pengurus organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mewajibkan anggotanya membayar iuran melalui infak setiap hari. Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan uang infak yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk operasional organisasi. Dari semua warga-warganya mulai dari tingkat paling bawah wajib memberikan infak sodako per hari minimal 1.000. Hengki menuturkan pihaknya saat ini masih menelusuri adanya aliran dana dari pihak luar untuk pembiayaan operasional Khilafatul Muslimin. Hengki menyatakan Khilafatul Muslimin juga menjalankan lembaga pendidikan menggunakan dana yang terkumpul dari pengikutnya melalui infak itu. Pendidikannya bersifat gratis, jadi masuk gratis tapi wali muridnya akan dibaiat wajib memberikan infak. Berdasarkan temuan dari hasil penyelidikan, sementara diketahui Khilafatul Muslimin memiliki 25 sekolah yang dibuat mirip dengan pondok pesantren. Namun kurikulum yang diajarkan sangat jauh berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Selain itu, Khilafatul Muslimin juga diketahui memiliki lebih dari 14.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap anggota diberikan nomor induk warga serta kartu tanda warga dari Khalifah. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait dengan tata cara masuk ormas Khilafatul Muslimin. Anggotanya diberi buku ajaran Kartosuwiryo yang berisi pendiri negara Islam Indonesia. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pertama-tama orang yang akan mendaftar akan diminta untuk bersumpah atau baiat. Kemudian warga-warga ini setelah mereka dibaiat akan diberikan buku saku. Buku saku ini adalah latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin. Hengki menjelaskan buku saku itu berisikan ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo merupakan pendiri gerakan Darul Islam Negara untuk mendirikan NII yang berlandaskan sistem syariah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Tentu kita penasaran terkait dengan berita pasca penangkapan Khalifah Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja kurang lebih 1 minggu yang lalu, dan berita-berita seputar pasca penangkapan itu berbagai media sudah memberitakan, mulai dari ditemukannya berbagai informasi-informasi terbaru terkait dengan data-data anggota yang sesuai temuan polisi itu begitu fantastis ya. Mereka memiliki anggota yang ribuan, bahkan kurang lebih 14.000 orang yang menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian mereka juga memiliki nomor induk warga sebagai anggota Khilafatul Muslimin, dan untuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin ternyata itu harus berbaiat lebih dulu ya, langsung dibaiat oleh pimpinan organisasi ini, dan itu baru bisa dinyatakan resmi sebagai anggota. Dalam temuan-temuan polisi bahwa
ternyata Khilafatul Muslimin ini merupakan sebuah gerakan yang hendak melanjutkan negara Islam Indonesia DI Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ya, dalam berbagai kesempatan bahwa pemikiran-pemikiran Kartosuwiryo memang menjadi salah satu referensi dalam Khilafatul Muslimin seperti temuan-temuan polisi dalam proses penyidikan. Dan Abdul Qadir Hasan Baraja bukan hanya sampai di situ, tapi dia juga dalam berbagai keterangan saksi yang diperiksa bahwa beliau hendak melanjutkan kekhilafaan yang pernah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini memang suatu hal yang cukup berbahaya, karena memang dipersiapkan dengan cukup rapi, dilakukan secara sistematis dan struktur. Terkait dengan pembiayaan, ternyata mereka itu memungut biaya dari para anggota, ya semacam yuran untuk digunakan dalam biaya operasional organisasi ini. Dan ini memang sangat berbahaya bagi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi negara Islam Indonesia, Darul Islam yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat itu telah menyisakan sebuah perdebatan di masa dulu yang telah membuat negara ini kemudian harus berhadapan sesama anak bangsa. Dan tentu kita tidak ingin situasi itu kemudian terulang. Oleh karena itu kita support penuh langkah-langkah Polri dalam mengantisipasi bahaya-bahaya yang jauh lebih besar. Menindak orang ratusan lebih baik daripada harus berpotensi menimbulkan keributan yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang. Oleh karena itu polisi dalam melakukan kerja-kerja ini kita harap betul-betul profesional, mengusut secara tuntas hingga ke akar-akarnya. Khilafah jangan pernah diberi kesempatan untuk menyebar di Indonesia sebagai sebuah paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila apabila itu dalam gerakan politik. Sebagai sebuah wacana, hal-hal biasa saja. Sebuah diskusi-diskusi di kalangan pelajar akademisi hal yang biasa. Tapi ketika menjadi sebuah gerakan politik untuk diperjuangkan, maka itu tentu akan berbahaya bagi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Kita lihat Sudan. Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu, karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama penguasa pada saatnya nanti, dan itu memang sudah banyak terjadi.